Baiklah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana teknik penyusunan laporan penelitian tindakan kelas bagi guru. Sebelum kepada teknik penyusunan laporan PTK, kita akan mengulas sedikit apa sebetulnya PTK itu, yang dikenal dalam istilah pendidikan, terutama dalam pembelajaran. Nah, PTK merupakan penelitian yang mengangkat masalah aktual yang dihadapi oleh guru di lapangan. PTK itu dikategorikan menjadi jenis penelitian kualitatif dan eksperimen. Dikatakan kualitatif karena pada saat data dianalisis itu digunakan pendekatan kualitatif tapi tanpa ada perhitungan statistik yang mendalam. Kemudian dikatakan penelitian eksperimen karena diawali dengan perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada observasi, kemudian ada evaluasi, bahkan ada refleksi. Nah, lantas apa sih perbedaan atau ciri khas PTK dibandingkan penelitian yang lain? Ada beberapa karakteristik dari PTK itu sendiri, antara lain, satu, PTK itu harus didasarkan pada masalah yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran. Kemudian nanti dalam prosesnya itu harus ada kolaborasi dengan sesama guru atau siapa gitu. Kemudian yang ketiga, guru sendiri di sini berperan ganda. Dia sebagai praktisi pendidikan yang mengajar di kelas itu dan dia juga sebagai peneliti. Kemudian dari segi tujuan, PTK itu karakteristiknya itu adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan satu lagi yang perlu diingat, karakteristik PTK itu adalah dalam rangkaian kegiatannya harus ada terdiri dari beberapa siklus. Nah, dengan melaksanakan tahapan-tahapan PK tersebut, maka sehingga guru dapat memecahkan permasalahan nyata di kelas, menemukan solusi dari masalah yang dia temukan di kelasnya sendiri. Ingat, di kelasnya sendiri, bukan di kelas orang lain. Kemudian tujuan dari PTK berikutnya adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Hal ini terjadi karena guru mengajar tidak monoton, tetapi menerapkan berbagai macam teori dan teknik pembelajaran yang relevan itu berdasarkan tadinya masalah yang ditemui di kelasnya. Kemudian berikutnya tujuan PTK ini adalah untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesinya sesuai dengan amanat Permendiknas nomor 35 tahun 2010 dan Permendikbud nomor 4 tahun 2014. Di sana disebutkan bahwa guru yang melaksanakan dan melaporkan PTK atau menuliskan laporan PTK berarti guru tersebut sudah melakukan publikasi ilmiah, di mana publikasi ilmiah tersebut merupakan bagian dari PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selain tentu di PKB itu ada juga yang namanya karya inovatif dan juga pengembangan diri. Nah, salah satu bentuk publikasi ilmiah adalah laporan hasil PTK yang diseminarkan di sekolahnya tentunya dan juga disimpan di perpustakaan. Selain publikasi ilmiah yang lainnya itu ada juga bisa dengan buku, bisa dengan artikel, bisa dengan jurnal dan lain sebagainya. Khusus untuk PNS, kewajiban publikasi ilmiah ini maksudnya bukan untuk menghambat karir guru, namun justru sebagai upaya meningkatkan profesionalismenya. Karena ketika kesejahteraan guru mulai meningkat, maka tuntutan profesionalismenya pun ikut meningkat. Dalam kenaikan pangkat pun hanya guru yang mampu mengembangkan dirinya melalui publikasi ilmiah dan juga karya inovatif lah yang bisa melaju naik pangkat. Sedangkan yang tidak melakukan hal itu sedikit terhambat kenaikan pangkatnya. Terima kasih.